Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menjadi satu sambungan dan arahan. Acara keempat yaitu pada acara ini yaitu acara inti tausiah tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Ustaz Dr. Haji Muhammad Bahrudin HS MAP dari Kabupaten Kota Garut. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Al-Fatihah lil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa ila ruh sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ibrahim Al-Khalwati wa Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Syihabuddin Al-Banjari wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantari wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Said Amin Qutbi Al-Makki wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Banila Al-Banjari wa Syekh Muhammad Saman Nuri Al-Banjari wa Syekh Abdullah Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari Durus Fawqa Ka'batillah wa Syekh Abu Abdul Wahab Sya'rani bin Nabiyan wa Ummi Hadi Huriyah binti Zainuddin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ustadina wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu kafatan linnas basyira wa nadhira wa asra bihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila sama'il ula ila sidratil muntaha ilal mustawa wa ila liqa'i rabbihil a'la. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, tokoh
tokoh-tokoh masyarakat dan guru-guru agama yang sangat kami muliakan, Bapak Kepala Desa Banumalawas, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, dan Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian, tamu undangan, adik-adikku pemuda, remaja, dan anak-anak kita yang berbahagia. Ulun dalam kesempatan yang sangat berharga ini terlebih dahulu mengawali penyampaian ulun ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Firman Allah ini langsung menyentuh kita, langsung mengena kepada kita, karena kitalah yang menjadi tujuan dari firman Allah ini. Innal insana khuliqa halu'a. Ujar Allah Ta'ala, kami ciptakan manusia dalam keadaan berkeluh kesah, gelisah, resah, cemas. Kalau bahasa viralnya itu adalah galau. Innal insana khuliqa halu'a. Ini yang mewarnai kehidupan kita. Jadi kalau kita itu galau, gelisah, resah, memang itu yang Allah ciptakan buat manusia. Dia gelisah, dimaklumin. Dia resah, dipahamin aja. Dia galau, dia cemas, dan lain sebagainya. Itulah watak manusia yang Allah ciptakan. Hanya saja pertanyaannya, nyamankah kita dengan rasa galau itu? Nyamankah kita dengan rasa cemas itu? Enakkah kita dengan rasa seperti yang Allah sebutkan itu? Kalau berlama-lama tentu tidak enak. Kalau sesekali bolehlah, kalau sesekali tidak mengapa. Tapi kalau seharian galau, semingguan galau, sebulanan galau, setahunan galau, ini namanya kampung galau. Bukan kampung Banumalawas lagi, kampung galau. Kenapa? Galau sepanjang hidupnya, resah sepanjang hidupnya, gelisah sepanjang hidupnya. Tentu ini tidak kita inginkan. Siapapun kita tidak menginginkan ini. Idza massahu syarru jazu'a. Ini yang Allah tegaskan. Apabila yang mengenai kita itu adalah asyar, syar ini artinya pahit. Kehidupan kita itu pahit, sulit, mencekam, menindih, kemudian menyengsarakan, menyakitkan, kita garing, kita sakit. Itu syarr namanya. Dan itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lempar yang namanya syarr itu kepada manusia, dan kita pasti merasakan itu. Pahit. Ujar kekawanan di kampung, pahit benar wala hidup aja. Itu syarr tuh nantenanya tuh. Syarr. Pahit benar hidup nih. Sekampungannya biasa pahit aja. Kalau kopi pahit kan Bapak, kopi pahit bisa jadi obat. Tapi kalau kehidupan kita itu pahit, apabila Allah tanamkan, Allah berikan, Allah takdirkan kehidupan kita itu wa idza massahu syarru jazu'a, maka yang terjadi adalah semakin menjadi-jadi kegelisahan orang itu, semakin menjadi-jadi kegalauan orang itu. Ketika hidupnya dirundung malam, ketika hidupnya dirundung masalah,
semakin menjadi-jadi kegelisahan dan kegalauannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kemudian di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang manis. Al-khair itu kehidupan yang manis. Kita sehat, pendapatan lumayan, ekonomi rumah tangga kita cemerlang, ya, suami kita bahagia, istri kita bahagia, anak-anak kita soleh-solehah. Ini kehidupan al-khair yang manis, yang menyenangkan, yang menenteramkan kita. Wa idza massahul khairu manua, maka yang terjadi adalah mereka menjadi kikir. Minta-minta sudah nyaman hidup, lalu pada ingat lagi lawan kawan. Minta-minta sudah hidupnya ini dirundung dengan limpahan harta, dengan limpahan kebahagiaan, kada ingat lagi lawan yang sana, kada ingat lagi lawan kawan, kada ingat lagi lawan kampung. Nah, model-model semacam ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terus-menerus terjadi apabila dia tidak memperhatikan satu hal di dalam ayat ini. Ujar Allah Subhanahu wa taala, illal musallin. Illal musallin. Ini adalah kata kuncinya yang Allah tawarkan. Dan ini adalah senjatanya, dan ini adalah modalnya. Ketika kita dirundung pahit, tidak masalah kita menghadapinya. Ketika kita diberikan kehidupan yang manis, kita tidak lupa daratan, tidak lupa diri. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kuncinya adalah salat yang terus-menerus. Kalau sholatnya belang kambingan, apalagi belang kerbau, maka kepahitan itu akan menjadi-jadi, membuat dia hidupnya galau, gelisah. Kalau toh dia mendapatkan hidupnya manis, hidupnya nyaman, tapi dia sombong, tapi dia kikir, tapi dia lupa diri, dia lupa daratan. Illal musallin. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini menjadi penting. Kita peringati di kampung-kampung, kita peringati di mana-mana kita berada. Untuk apa? Untuk mengusir kegalauan. Untuk apa? Untuk mengusir keangkuhan dan kepikiran dan kesombongan kita. Makanya tidak tanggung-tanggung Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang namanya ibadah sholat ini. Jadi kalau kita berpikir mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, jauh dari sholat, maka yang namanya asyar dan al-khair itu datang silih berganti, tapi kita bingung menghadapinya. Tapi kita kesusahan menghadapinya, kita tidak mengerti. Dan bahkan di satu ayat Allah Subhanahu wa taala lebih tegas berfirman. Ujar Allah taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti meninggal. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kematian itu datang, sebelum kalian meninggal, siapapun kalian kata Allah, sebelum kalian meninggal, sebelum kematian itu datang, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka Allah terus-menerus akan menguji kita bisyarri dengan kehidupan yang pahit, wal khairi dengan kehidupan yang manis, wa ilaina turja'un. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sholatnya sempurna, orang-orangnya yang sholat terus-menerus, maka dia akan faham makna dari kehidupan ini. Tapi kalau dia jauh dari sholat, dia melalaikan sholat, dia meninggalkan sholat, maka dia semakin bingung menghadapi kehidupan ini. Pahit, bingung, nyaman, bingung juga. Jadi kedudukan cocoknya pahit, manis, bingung. Tapi bagi orang yang sholat, pahit, dia bersabar. Dan sabar baik bagi dirinya. Ketika manis,
dia bersyukur, dan syukur baik bagi dirinya. Makanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang hebat menjalani kehidupan ini adalah pertama orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit pun jangan sampai kita menyimpan keraguan di dalam hati kita ini. Kalimat la ilaha illallah yang sudah rancak kita ucapkan, yang sudah ribuan kali kita mengucapkan. Apakah pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah yang meluncur di mulut kita itu masuk menggelinding ke dalam hati kita, atau dia cuma muter-muter di kepala kita, muter-muter di lidah kita, sehingga sampai saat ini iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Ada orang Arab Badui, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dia dengan bangga mengatakan amanna, ya Rasulullah, kami semuanya ini amanna, telah beriman. Lalu ujar Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada orang Arab Badui itu, mereka belum beriman, mereka hanya aslamna, mereka hanya berislam. Nah, ini yang perlu kita evaluasi terhadap diri kita. Jangan-jangan kita setua ini hanya aslamna saja, belum amanna. Orang yang amanah, yang imannya masuk ke dalam hatinya. Ibu-ibu mau tahu bu? Bu, mau tahu bu? Mau tahu aja atau mau tahu banget bu? Mau tahu banget bu ya? Kalau mau tahu aja saya nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau mau tahu banget, nah ini kita kasih tahu nih. Orang yang imannya masuk ke dalam hatinya, datangnya dunia tidak membuat hatinya bahagia, kemudian perginya dunia tidak membuat hatinya sedih. Sama aja. Amun orang yang imannya belum masuk ke dalam hatinya, ketika dunia datang kebingungan, ketika dunia datang kesukaan, sorak-sorai, riang gembira. Tapi ketika dunia pergi darinya, dia sedih, dia berduka cita. Ini yang menjadi ukuran kita. Jadi dunia ini datang pergi ya suka-suka Allah lah, menghadirkan ke dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita yang imannya sudah masuk ke dalam hati kita, tidak ngaruh gitu. Ya orang kampung, nggak ngaruh, nggak ngefek. Tetap aja kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja kita meluruskan sholat kita, tetap aja kita menghusyukkan sholat kita. Orang yang dipengaruhi oleh kepentingan dunia tadi, itu sembahyangnya angin-anginan. Pada saat gajian dia datang, benar rajin ke masjid. Timbang sudah pindah sanding, pindah dunia ada datang lagi, karena muncul-muncul lagi ke masjid. Tapi di sini gak di Demak, di luar negeri. Kalau dalam negeri baik-baik aja. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita semuanya ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja sebelum kematian datang, sebelum hayat berpisah dari jasad kita ini, maka selama itu Allah menguji, dan ujiannya hanya dua, bisyarri wal khairi. Pahit, manis, itu aja ujiannya. Tapi bagi orang yang imannya sudah masuk ke dalam hatinya, ditandai dengan sempurnanya sholat yang dia kerjakan. Jadi sempurnanya sholat yang dia kerjakan itu bagi bapak-bapak dan bagi ibu-ibu itu ada perbedaan. Ibu-ibu, kata Rasulullah dalam salah satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal, untuk kaum wanita, untuk kaum perempuan, kalau mereka bercita-cita ingin masuk surga, kalau mereka mendambakan ingin masuk ke dalam surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan,
maka ujar Rasulullah, amalkan 4 hal, amalkan 4 macam amalan. Ibu-ibu di benua lawasnya anak masuk surga lah berataan berdua, jadi dia menyawatin. Hah? Nah hadis itu 102 ada berdua aja 102 lebih. Ibu-ibu benua lawas ini anak masuk surga, kakak ada kan? Nah, nggak usah kampungan setelah dipaksa juga. Jadi dipaksa nyaman kok kita bertabi akun juga. 4 macam ujar Rasulullah amalannya kadang kali. 4 macam bila ibu ini bujur-bujur karena meninggal dunia di alam barzah itu seperti tidurnya pengantin, nanti di akhirat masuk surga. Kita ini karena langsung ke akhirat Pak, setelah meninggal atau di alam barzah dulu. Jadi barzah itu artinya dinding pemisah dunia ya dengan alam barzah itu. Ya, dinding yang tebal. Nah di alam barzah itu orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surga, maka dia nanti tidurnya seperti tidur pengantin. Di dalam alam barzah itu, biarkan sudah pengalaman kawin, ingatlah malam pertama tidur pengantin, ya Lailatul. Jadi apa namanya pantunnya, ya Lailatul. Dalam pantun sini tadi, ya Lailatul, malam, wahai malam, tolong panjanglah kamu. Anak minta panjang makan malam, rupanya kalau cukup loh 12 jam malam tuh. Anak minta panjang makan, kenapa? Saking nikmatnya malam pertama tuh, malam pengantin. Lah, ada kerasaan siang sudah, ada kerasaan kiamat hari. Tapi bagi orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dia akan mendapatkan kesusahan. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin maka annama rakibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk alam barzah tanpa persiapan amal soleh, sembahyangnya berantakan, maka dia seperti orang yang berenang di lautan yang luas tanpa memakai alat berenang, tanpa memakai perahu, tanpa memakai sampan. Dia akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan penderitaan, akan mendapatkan kesusahan. Rasulullah mengatakan, man mayyit fi qabrihi kal gharib al mugawis, kata Rasulullah. Seorang mayit yang masuk ke alam barzah seperti orang yang teriak-teriak minta tolong. Nah, dalil ini memberikan pengetahuan kepada kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita itu pada hakikatnya dia sangat membutuhkan kiriman-kiriman orang yang masih hidup, doa-doa orang yang masih hidup. Kalau yang sengsara di sana lebih-lebih lagi sangat membutuhkan kiriman-kiriman amal soleh, kiriman-kiriman doa dari juriat-juriatnya. Kalau dia sudah senang di sana seperti tidurnya pengantin, akan menambah lagi kemuliaan nanti di sana itu. Makanya Bu, kalau kita itu kegarangan, misalnya lawan abah, lawan mama yang sudah meninggal, kita baca lahumal fatihah, baca fatihah. Kalau misalnya keingatan abah aja, lahul fatihah. Kita kan kadang-kadang bisa keingatan tuh, harutan di pasar, harutan di kantor, harutan di jalan, harutan duduk, harutan berapa, keingatan arwah abah, langsung aja lahul fatihah, baca fatihah. Kalau keingatan mama, lahal fatihah. Kalau taimbai ada duanya keingatan, lahumal fatihah, kirim fatihah. Habis sembahyang 5 waktu, jangan sampai kada membaca doa birrul walidain. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang membaca doa birrul walidain setiap hari 5 kali, barang siapa yang membaca doa birrul walidain setiap hari 5 kali, maka orang itu masih termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada salah dengar kan gurunya, ulang-ulangi lah. Pada salah sambat kan guru, orang sudah mendoakan, dia mendoakan anak durhakanya masih lah. Dengarkan baik-baik. Seorang anak
yang membaca doa birrul walidain, rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira setiap hari 5 kali, maka dia termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada salah kan guru? Bujur, ada salah. Artinya kadipitan 5 kali itu kadipitan. Jadi minimal 25 kali. Makanya kan biasanya kalau kita di Kota Baru ini imam itu ya memimpin sholat, kalau sudah tuntung berdoa itu langsung disambung rabbil firli wali walidayya 5 kali melakukan sembahyang. Jadi pas 5 waktu. Bagi yang sembahyangnya terus menerus, amun belang kamingan kurang, apalagi belang hadangan kurang banget. Ini yang alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya terus menerus. Pahitkah yang Allah timpakan kepadanya, maniskah yang Allah timpakan kepadanya, tidak masalah, semuanya baik bagi kehidupannya. Nah, kalau ulun menganjurkan jangan 25, tambahin lagi 2 kali lipat, kali 2 jadi 50. Jadi habis hitung sholat fardu itu 10, 50. Kalau perlu kita biar dibantu untuk sholat duha 10 pulang, dibantu untuk sholat tahajud qiyamul lail tambah 10, nah pas 70. Amun kurang tambahin lagi. Karena ini dalam rangka untuk kan orang yang paling kita cintai kan di dunia ini tentulah abah lawan mama kita. Apalagi kalau kita lagi muda, lagi remaja, ada sawat berbakti lawan sidin meninggal, sudah keburu meninggal, kita kan sawat berbakti. Nah, kayak apa caranya berbaktinya? Salah satunya banyak-banyak berdoa dari itu birrul walidain tadi, banyak-banyak berdoa birrul walidain dan berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah itu salah satunya adalah membangun masjid. Kalau mendengar sambutan dari kepala desa tadi, pas benar nih masjidnya nak dirubuh nih. Dalam ini dirubuh ini lah. Ada tetap aja tenang-tenangan. Nah, ini kita diperbagus. Ujar Rasulullah, "Mambana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Jadi siapa saja yang ikut berpartisipasi membangun masjid di muka bumi ini, maka nanti di sorga dia akan Allah bikinkan rumah. Kada kawa sekian, kada kawa sekian. Untuk hadiahnya disalurkan kepada orang tua kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pemuda, remaja dan anak-anak kita, hadirin hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di penghujung tausiah ulun dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ulun ingin kembali menggarisbawahi bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak dalam urusan menyempurnakan sholat ini ada sisi-sisi perbedaan. Yang pertama tadi ulun kembali mengingatkan ibu-ibu karena sudah dijawab, ingin bercita-cita masuk surga, ingin bercita-cita mendambakan kebahagiaan surga, maka surga yang Rasulullah janjikan kepada ibu-ibu yang mengamalkan 4 macam ini, ibu-ibu itu boleh melenggang masuk dari pintu mana saja boleh. Jadi ini penghargaan yang luar biasa. Ini Rasulullah alamatkan kepada ibu-ibu. Makanya tadi ibu-ibu semangat mau masuk surga dengan 4 amalan ini. Apa yang pertama? Sholat 5 waktu beres. Apa bu? Coba sambat bu. Sholat 5 waktu beres. Sholat 5 waktu beres. Kurang nyaring. Sholat 5 waktu beres. Nah, tanda ibu-ibu sholat 5 waktunya beres dikerjakan di awal waktu. Jadi kalau urusan sholat maka dikerjakan di awal-awal waktu. Saya suka memperhatikan kadang-kadang ibu-ibu tuh sholat zuhurnya bisa jam 3. Kadang mau ada di awal waktu sembahyang Senin. Ada jangan dikucak-kucak di dapur dulu kata tapas gawean Senin. Aku mau ada imbang posisi yang iwak ini kada nyaman sembahyang dia. Iya itu kan molor-molor waktunya, terundur 3 jam. Ya, ini artinya kita tidak mendahulukan apa yang Allah perintahkan.
tidak menomorsatukan apa yang Allah inginkan. Kita hanya mendahulukan selera kita, mendahulukan nafsu kita. Ini perlu diwaspadai, Bu. Karena nanti itu bisa mundur waktunya, akhirnya sholatnya pun bisa ditinggalkan. Jadi yang pertama, ibu-ibu kalau bujur-bujur ingin bercita-cita surga, maka sholat 5 waktunya beres. Salah satu tanda orang yang sholat 5 waktunya beres, maka sholat dikerjakan di awal waktu. Rasulullah ditakuni oleh sahabat Sidin, ya Rasulullah, di muka bumi ini amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling afdol? Ujar Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat fardu di awal waktu. Nah ini ibu-ibu, silakan sholatnya di rumah. Bapak-bapak, nah kalau bapak-bapak lain lagi kisahnya. Kalau ingin menjadi laki-laki yang perkasa, laki-laki yang kuat, laki-laki yang jantan, menurut pandangan Rasulullah, jangan sampai menjadi laki-laki yang soleha. Perlu diberitahu dulu oleh guru, ada laki-laki soleha. Siapa guru dulu laki-laki soleha tuh? Iya, langsung sembahyangnya di rumah di sini. Bilangnya bapak-bapak itu sembahyang di rumah lah, sembahyang 5 waktu di rumah di sini, nggak ke masjidnya itu laki-laki soleha. Jangan marah lah bapak-bapak lah. Turun-turun mendengar kisahnya. Jadi kalau biar ada anak dibedahkan bapak-bapak soleha, nah maka tantangannya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ujar Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, aku cinta kepadanya. Dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Siapa yang cinta kepadaku, dia nanti bersama-sama aku di dalam surga. Salah satu sunnah Rasulullah adalah sholat fardu di tempat di mana suara azan dikumandangkan. Ini sunnah Rasulullah nih bagi laki-laki dewasa. Bagi pria-pria dewasa, mengerjakan sholat fardu di tempat suara azan dikumandangkan. Perlu bertakun lawan suara azan dikumandangkan itu di laut kah, di masjid kah? Perlu bertakun lawan nih lah, suara azan itu dikumandangkan di pasar kah, di masjid kah? Nah, ulun bertakun lagi lawan suara azan itu dikumandangkan di kabun kah, di masjid kah? Nah, sekali lagi ulun bertakun, suara azan itu dikumandangkan di rumah kah, di masjid kah? Nah, jelas pada saudara. Tinggal mau melatih di tempat gini lah, datang ke masjid. Ujar Rasulullah, siapa yang mondar-mandir ke masjid, siapa yang mondar-mandir ke masjid dengan pengertian zuhur dia ada di masjid, asar dia sholat di masjid, maghrib dia sholat di masjid, isya dia sholat di masjid, subuh dia sholat di masjid, maka kata Rasulullah, isyhadu, saksikan dia itu benar-benar beriman, iman benar-benar masuk ke dalam hatinya. Jadi iman telah menggetarkan dadanya, iman telah menggetarkan jiwanya, menggetarkan hatinya. Ini yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi hatinya ini jatuh cinta kepada masjid. Orang yang hatinya jatuh cinta kepada masjid, nanti di padang mahsyar, matahari sejengkal, matahari 1 mil, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka yang mendapat naungan pada hari itu salah satu diantaranya adalah orang yang ketika di dunia ini hatinya jatuh cinta kepada masjid. Nah, ibu-ibu harus membantu nanti suami-suaminya supaya jatuh cinta kepada masjid. Jangan hanya jatuh cinta kepada ibu-ibu aja, jatuh cinta kepada masjid, karena benteng keselamatan kita ini ada 3. Ujar Rasulullah, yang pertama masjid, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga adalah zikrullah. Ini adalah benteng untuk menyelamatkan kita, baik kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di alam barzah, di padang mahsyar, ketika kita di mizan, ketika kita di siratal mustaqim, ketika kita di akhirat. Maka benteng yang namanya masjid ini
apabila kita jatuh cinta di dunia ini dengan masjid, maka masjid yang kita jatuh cinta kepada masjid, nanti di akhirat Allah rubah masjid itu, nanti akan mencari kita untuk membantu kita dalam menghadapi huru hara di negeri akhirat. Jadi huru hara yang sesungguhnya itu sebenarnya di akhirat. Kalau huru hara di dunia ini kita masih sempat minta tolong, masih bisa berlindung, masih bisa aman. Tapi kalau sudah di alam barzakh terjadi huru hara, kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mumpung kita masih hidup, hayat masih dikandung badan, kita bangun kecintaan kita kepada masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ini dalil orang yang hatinya jatuh cinta kepada masjid. Innama ya'muru masajidallah, Allah menyandingkan namanya dengan masjid. Karena Rasulullah mengatakan di muka bumi ini tempat yang paling mulia adalah masjid. Kalau nangkai kuburai berarti ada tempat yang ada mulia di muka bumi ini. Nah, apa? Tahu lah pian kok. Tempat yang hina di muka bumi ini tahu lah pian. Tempat yang mulia, masjid yang hina tahu lah pian. Apa bu? Nah, tahu suara sih nggak tahu sudah. Kalau kalian nyambat lah. Mana ketujuh ke pasar? Punurun jalan mana ke pasar? Tapi pian, apabila orang di pasar itu menjadi pedagang yang jujur, ya, menjadi pedagang yang jujur, maka dia dekat kepada Allah, dicintai oleh Rasulullah, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Kalau dia di pasar itu berdagangnya jujur. Tapi kalau dia culas, tambah lagi, tempatnya sudah hina, kemudian pekerjaannya lagi tambah hina. Ini akan menyengsarakan dia. Oleh karena itu, ketika di kampung kita ini berbondong-bondong, bergotong royong untuk membangun rumah Allah, bahkan nama masjid tadi apa tadi, bait apa? Baitur Rahman. Baitur Rahman, ya. Ar-Rahman itu nama Allah. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk partisipasi kita dalam memakmurkan masjid, salah satunya kita ikut berpikir, ikut menyumbang, ikut membantu bagaimana pembangunan masjid kita ini bisa cepat diselesaikan. Ini dulu umpat berpikir, umpat memikirkan, umpat risau. Kemudian kalau ada duitnya, sumbang lawan duit-duitnya. Kenapa? Karena ini tidak sia-sia. Karena ini adalah benteng dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sambil jalan ini peringatan Isra Mi'raj, ujung-ujungnya intisarinya adalah sholat. Maka sunnah Rasulullah, laki-laki dewasa, pria-pria dewasa, dan bahkan adik-adik kita remaja, anak-anak kita yang laki-laki, itu bagus kita biasakan untuk sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Itu sunnah Rasulullah SAW. Apabila ini terus kita bangun, kita latih, maka akan mendekatkan nanti hati kita jatuh cinta kepada masjid. Nah, di padang mahsyar, kalau sudah kita hatinya jatuh cinta kepada masjid, maka kita mendapat naungan. Matahari dekat bu. Jadi kalau kita mendapat naungan, maka kita akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keselamatan di hari yang sangat getir, di hari yang sangat mendebarkan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan itu hari di padang mahsyar itu semua manusia telanjang. Jadi orang masing-masing aja lagi, abah, mama, laki, bini nggak tahu lagi, masing-masing aja lagi untuk amalan-amalan masing-masing. Nah, ibu-ibu, yang pertama tadi sholat di awal waktu, 5 waktu beres. Kemudian yang kedua puasa Ramadan tunai. Ibu-ibu harus ada catatan, bukan punya hutang Ramadan. Ya, jangan sampai pura ada ingat. Lah, jangan sampai pura, karena ini adalah amalan yang akan membuat ibu-ibu nanti selamat. Jangan sampai hutang-hutang Ramadan itu tidak dibayar. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri ini dua. Yang pertama, ketika keluar rumah menutup aurat.
Kemudian yang kedua, menjaga mulut dari berbicara yang sia-sia, dari berbicara yang menyakiti orang lain. Kadang-kadang juga rasanya gue kalau kian bila nyamuk untung, bila anak nyambati orang untung, bila anak berkisah kadang-kadang untung. Anak surga kalau nih, anak surga kalau nih, jangan anak surga kalau nih, jangan anak surga kalau jangan enak. Tahan ya, untung dulu, jangan dilepas kayak itu aja lah, jangan dilepas. Nah kemudian yang keempat, amalan yang keempat, berbakti kepada suami. Ulangi bu, yang pertama sholat 5 waktu beres, yang kedua puasa Ramadan tunai, yang ketiga jaga kehormatan diri dengan cara keluar rumah memakai pakaian yang menutup aurat, menjaga mulut dari kata-kata yang sia-sia dan menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, berbakti kepada suami. Ibu-ibu, bapak-bapak yang turun muliakan, terakhir sekali untuk kesempurnaan sholat kita yang terus-menerus ini, ada firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ujar Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Nah, jadi melalui sabar dan sholat ini, para ulama sepakat sholat yang dimaksud adalah 40 rakaat setiap hari. Berapa bu? Berapa rakaat bu? 40 rakaat setiap hari. Ini utamanya bagi laki-laki dewasa, bagi suami-suami yang kepala rumah tangga. Kalau ibu-ibu tadi pakai yang 5 waktu itu juga, tambah lagi yang Ramadannya tunai, jaga kehormatan diri, bakti lawan laki. Wah, itu biar sudah tuh pintu mana aja biar kau masuk tuh, biar tadi cukup 40, 17 saja yang fardu. Tapi kalau bapak-bapak ini kalau cukup 17, harus sampai 40. Nah, di mana menambahinya? 17 tambah 12, 12-nya qabliyah ba'diyah. Jadi qabliyah ba'diyah ini sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Jadi sebelum zuhur 4, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, kemudian sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Ini yang muakhad. Kalau misalnya bapak-bapak berani lagi menantang, kalau sholat sunat asar bang guru belum tambahi 4, mau tambah cakep lagi. Kalau sebelum maghrib bang belum sembahyang sunat 2 bang, mau cakep lagi. Sebelum isya bang tambahin lagi 2, mau mantap lagi lah. Jadi minimal 12 tadi, qabliyah ba'diyah tadi minimal 12. Nah 17 tambah 12 berapa bintang? Mana sekolah? Berapa? Ambil kalkulator, di halaman hitung kalkulator. Bikin kalkulator. 17 tambah 12 berapa? 29. Terus apa kalkulatoran kan? Dapat mana hitungannya? 17 tambah 12, 29. Nah, kemudian qiyamul lail, ini variabel para ulama memberikan petunjuk kalau kita itu ingin ditolong Allah dengan sholat kita, maka setiap harinya itu 40 rakaat. Jadi 17 yang fardu, kemudian yang 12 qabliyah ba'diyah, kemudian qiyamul lail, tahajud 8, witir 3, 11. 29 tambah 11 berapa bintang? Kalkulator. Apa sih itu? Berapa? 40. Pas sudah genap 40. Kalau biar anak menambahin lagi, tambah mantap tadi. Ujar Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi semakin banyak kita sembahyang sunat, semakin kokoh tiang-tiangnya itu, semakin kokoh agama kita. Jadi minimal 40 rakaat. Kalau lebih, makin lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin secara sederhana ini yang ulun bisa sampaikan, dan filosofis daripada sholat itu ternyata ujar ulama adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi keduanya toh. Jadi kalau kita itu sembahyangnya beres, sembahyangnya sempurna, sembahyangnya baik, maka hubungan kita dengan Allah baik, dan hubungan dengan sesama manusia juga baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Muqarram Ustaz Muhammad Bahrudin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Cara kelima yaitu pembacaan doa. Untuk itu kami mintakan sekali lagi kepada Ustaz untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan rezeki yang baik dan menerima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya sampailah kita di acara kanan yaitu penutup. Untuk penutup acara marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Dengan berakhirnya rangkaian rangkaian acara ini terawih, maka selesailah acara kita dalam rangkaian pernyataan isyarat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun seluruh acara ini mengucapkan ampun maaf sebesar-besarnya atas kehilafan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.